Yang kawasan lereng Pegunungan Argopuro di Probolinggo, Jawa Timur dan merobohkan 2 jembatan dan sebuah bangunan semi permanen. 1 orang tewas akibat terseret arus sungai. Luapan air sungai yang bercampur dengan kayu dan bebatuan menghancurkan 2 jembatan penghubung antar dusun di kawasan lereng Pegunungan Argopuro. Selain itu, saudara, bangunan semi permanen di bantaran sungai juga rata dengan tanah. Sejumlah tiang listrik juga roboh. Sementara itu, seorang petani lanjut usia ditemukan tewas akibat terseret luapan sungai saat hendak menyeberang. Luapan air sungai yang membawa kayu dan bebatuan menghancurkan 2 jembatan penghubung di kawasan lereng Pegunungan Argopuro itu. Putusnya 2 jembatan membuat sedikitnya 1.500 jiwa di Dusun Pancor dan juga Gunung Malang, Desa Gunggungan Kidul terisolasi. Bangunan dan sejumlah tiang listrik juga roboh sehingga aliran listrik juga terputus. Sekitar 15 menit dari banjir itu jembatan ini sudah roboh. Artinya terisolir, Mas, warga yang di daerah sana? Iya, sudah tidak bisa kemana-mana sudah. Warga RT 9, RT 8, 9, 10, 11 ini sudah tidak bisa keluar kemana-mana sudah. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir bandang, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Babul Arifandi. Selamat malam, Babul. Babul, ada berapa jumlah warga yang terdampak, lalu seperti apa kerusakan yang terjadi pasca banjir bandang? Ya, Yasir dan juga saudara, dapat kami sampaikan dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, di mana bahwa di kabupaten ini terjadi banjir bandang yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Dan seperti yang sempat Anda sebutkan, Yasir, bahwa sejauh ini ada beberapa dampak yang disebabkan oleh banjir bandang ini. Selain korban jiwa, ada beberapa infrastruktur yang rusak, diantaranya 2 jembatan yang menghubungkan antar 2 dusun. Nah, karena 2 jembatan ini rusak, sehingga kemudian akses warga yang biasa melalui 2 jembatan ini akhirnya tidak bisa dilakukan, sehingga ada sekitar 1.500 jiwa yang saat ini terisolasi, tidak bisa berinteraksi dengan dusun lain ataupun melakukan aktivitas dengan warga yang lain. Nah, ironisnya, saudara, selain mereka juga terisolasi dari dunia luar, mereka juga harus tinggal dengan kondisi tanpa aliran listrik karena 2 tiang listrik yang selama ini digunakan untuk menyalurkan kabel-kabel listrik ke 2 dusun ini, Dusun Pancor dan Dusun Gunung Malang ini roboh, sehingga kemudian aliran listrik yang masuk ke kawasan itu tidak bisa atau tidak memungkinkan, sehingga mereka saat ini, warga yang terisolasi ini hidup dalam kondisi gelap gulita. Dan memang kerusakan infrastruktur ini sampai sejauh ini belum ada perbaikan. Dan karena kondisi cuaca yang juga tidak memungkinkan, seharian ini juga masih ada hujan yang mengguyur kawasan di lereng Pegunungan Argopuro ini, sehingga kemudian perbaikan atau pembangunan jembatan darurat ataupun infrastruktur pendukung lainnya tidak memungkinkan untuk dilakukan. Dan pemerintah Kabupaten Probolinggo sudah melakukan asesmen sejauh ini, Yasir, dengan menerjunkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga sejumlah relawan serta tagana dan juga bersinergi dengan TNI Polri untuk mendata dan mengecek apa saja kondisi kerusakan yang disebabkan oleh banjir bandang ini dan apa saja yang kira-kira bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mengatasi pasca bencana. Yasir, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan rekaman wawancara kami dengan Camat Pakuniran, Imron Rosadi, yang sebelumnya sudah kami rekam terkait dengan langkah-langkah pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menangani warga yang terisolir maupun perbaikan infrastruktur yang saat ini rusak. Ini akan mengasesmen. Jadi kepada warga, khususnya kepada yang korban tadi, akan memberikan santunan. Juga untuk terkait dengan yang rusak, ini akan diasesmen khususnya pada jembatan. Dihitung dulu, masuk di dalam
pembuatan kembali. Makanya besok Pak, asasannya bagaimana? Karena tadi memang ada informasi dari Pak LT, paling tidak sementara ada jembatan yang bisa digunakan oleh warga. Ya, Yasir dan juga saudara, perlu kami sampaikan juga bahwa sejak kemarin, sejak awal pekan ini, BMKG sudah memberikan peringatan dini kepada masyarakat melalui siaran-siaran rilis yang disampaikan melalui media sosial dan juga rilis di situs resmi, bahwa selama 7 hari terakhir ini memang ada potensi hujan dan angin kencang yang akan terjadi di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Probolinggo. Khusus di Kabupaten Probolinggo, prediksi angin kencang, kemudian hujan lebat ini diprediksi bakal terjadi saat pagi hari, dan petugas juga meminta agar warga yang berada di kawasan rawan bencana seperti di lereng Pegunungan Argopuro ini untuk senantiasa waspada. Dan memang saat ini pun kondisi di Kabupaten Probolinggo sedang gerimis, Yasir, dan besar kemungkinan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bakal terus terjadi selama beberapa hari ke depan, Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Babul Arifandi atas informasinya terkait dengan pasca banjir bandang di kawasan Pegunungan Argopuro, Probolinggo.